Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarudin Syarif Fitro. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang sistematika gaya selingkuh UIN. Dan di sini ada rekan-rekan saya dimulai dari sebelah kanan. Saya Rabina Afwan Salatin. Saya Rafanika Sahani. Saya Sakina Jalan Zahro. Saya Dinamika Sosial. Saya Muhammad Sumarubah Isbaisati. Saya Muhammad Ferdian Saputra. Sekian perkenalan dari kami, ditunggu selanjutnya. Dadah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika gaya selingkuh. Apa sih gaya selingkuh itu? Gaya selingkuh adalah pedoman atau aturan baku yang ditetapkan oleh suatu institusi seperti universitas ataupun penerbit yang mengatur format, gaya penulisan, tata bahasa, dan penyusunan dokumen ilmiah di lingkungan UIN. Gaya selingkuh menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah agar sesuai dengan identitas akademik dan standar institusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari sistematika gaya selingkuh UIN, yaitu yang pertama, mewujudkan keseragaman dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan UIN. Yang kedua, menjamin konsistensi, format, dan struktur penulisan antar mahasiswa atau dosen. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan profesionalitas karya tulis ilmiah. Yang keempat, mempermudah proses peninjauan, pembimbingan, dan publikasi. Dan yang terakhir, menegaskan identitas akademik UIN sebagai institusi ilmiah dan islami. Selanjutnya adalah materi rencana penelitian. Rencana penelitian atau proposal risalah, skripsi, tesis, dan disertasi yang diajukan lazimnya berisikan materi pokok sebagai berikut. Pertama, latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Hipotesis. 4. Jenis penelitian dan istilah yang relevan. 5. Kajian pustaka atau penelitian terdahulu. 6. Tinjauan teoritis. 7. Kerangka teoritis. 8. Metodologi penelitian. 9. Tujuan dan kegunaan penelitian. 10. Daftar pustaka. Dan terakhir, komposisi bab. Pertama adalah latar belakang. Pada bagian latar belakang berisikan data dan fakta yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan dalam penelitian. Di sini akan dijelaskan mengenai tinjauan historis, teori, dan fakta yang berhubungan dengan topik. Sumbernya bisa dari penelitian sebelumnya maupun dari hasil pengamatan kita sendiri. Nah, biasanya sistematika dan logika uraian pada bagian ini menyerupai kerucut terbalik, yaitu diawali dengan paragraf-paragraf yang mengulas data dan fakta-fakta yang bersifat umum, lalu menyempit dan mengerucut ke hal-hal yang lebih khusus yang mengantar pemikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dikaji. Karena bobot tesis dituntut melebihi bobot skripsi, maka ulasan tentang latar belakang masalah untuk penulisan tesis, terutama disertasi, haruslah lebih luas dan mendalam. Latar belakang permasalahan juga harus mencerminkan realitas dan aktualitas objek penelitian, mendeskripsikan signifikasi akademik penelitian untuk menjawab pertanyaan, mengapa penelitian ini perlu dilakukan, dan alasan-alasan pemilihan pokok masalah tertentu, termasuk teori-teori yang menolak atau mendukung masalah yang diteliti. Lalu untuk materi yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Bagian ini memuat pokok masalah yang ditegaskan secara konkret dan diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya yang memerlukan jawaban. Untuk kedalaman pembahasan, permasalahan yang akan dikaji seharusnya dijabarkan hanya ke dalam satu pokok masalah saja. Pokok masalah inilah yang harus dianalisis secara logis ke dalam beberapa submasalah. Jika pokok masalah tersebut ternyata mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, maka harus dibatasi dengan cara mengidentifikasi, memilih, dan menjelaskan aspek yang lebih khusus dari masalah yang akan diteliti. Sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang hipotesis dan jenis penelitian. Yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis di sini merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas submasalah yang membutuhkannya. Jadi, hipotesis itu dugaan atau pernyataan sementara yang belum terbukti kebenarannya
dan digunakan sebagai dasar untuk penelitian atau pengujian lebih lanjut. Dan yang kedua, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian di sini dibagi menjadi 3. Ada jenis penelitian kuantitatif, jenis penelitian kualitatif, dan jenis penelitian pustaka. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif. Biasanya itu meliputi penelitian eksperimen yang menguji hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena apa adanya. Di sini, lazimnya menggunakan istilah definisi operasional yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel yang terdapat di dalam judul. Dan yang kedua ada jenis penelitian kualitatif, yang umumnya digunakan meliputi etnografi yang mempelajari budaya kelompok masyarakat, studi kasus, untuk mendalami satu kasus secara spesifik yang mendalam. Untuk penelitian kualitatif, biasanya digunakan istilah fokus penelitian dan deskripsi fokus yang ditempatkan sesudah latar belakang masalah. Dan yang terakhir ada jenis penelitian pustaka atau library research. Untuk library research, biasanya dilaksanakan dengan menggunakan literatur. Di sini, untuk penelitian pustaka menggunakan nomenklatur pengertian. Sekian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kajian pustaka, tujuan, dan kegunaan. Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Maksud dari definisi secara umum yakni proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dan dengan topik penelitian untuk membangun landasan teori yang kuat, menemukan research gap, menghindari duplikasi, serta membantu dalam perumusan masalah dan penentuan metodologi. Sedangkan tujuan dan kegunaannya, bagian ini memuat pokok masalah yang ditegaskan secara konkret dan diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya yang memerlukan jawaban. Untuk kedalaman pembahasan, permasalahan yang akan diuji seharusnya dijabarkan hanya ke dalam satu pokok masalah saja, yakni menjelaskan apa yang ingin dicapai penelitian dan kontribusi apa yang diharapkan dari penelitian tersebut bagi ilmu pengetahuan atau praktik. Tujuannya adalah menyatakan secara jelas apa yang ingin dicapai, sementara kegunaannya menjelaskan manfaat atau kontribusi praktis dan teoritis yang akan dihasilkan oleh penelitian. Sekian, terima kasih. Dan sistematika gaya selingkuh UIN yang ke-10 ada tinjauan teoritas dan kerangka teoritas. Untuk tinjauan teoritas adalah bagian yang memuat 2 hal pokok, yaitu deskripsi teoritas tentang variabel atau objek atau unit analisis yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi yang diajukan dalam bab yang mendahulunya. Dengan begitu, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif keduanya menggunakan tinjauan teoritas sebagai judul bab 2. Tinjauan teoritas juga berguna sebagai acuan untuk memecahkan masalah dalam penelitian, terutama terkait dengan adanya temuan. Selain itu, juga ada pembanding teori-teori yang termaktub dalam tinjauan teoritas. Pada bagian akhir bab tinjauan teoritas ini dikemukakan juga bagan berpikir dalam bentuk kerangka pikir untuk penelitian kuantitatif dan kerangka konseptual untuk penelitian kualitatif. Dalam bab 2 ini dikemukakan juga konten integrasi, yaitu hubungan antara ilmu-ilmu umum yang ditekuni dengan ilmu-ilmu keislaman atau sebaliknya. Integrasi atau ilmu-ilmu keislaman depan ilmu umum. Walaupun begitu, integrasi keilmuan ini dapat juga dielaborasi dalam subbab latar masalah. Dan untuk kerangka teoritas adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi baru yang memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya. Secara singkat, kerangka teoritas mencakup langkah-langkah, yaitu yang pertama, pengkajian teori-teori ilmiah yang relevan dan akan dipergunakan dalam analisis. Yang kedua, pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan. Yang ketiga, menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan mempergunakan premis-premis yang tercantum dalam teori-teori ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan tersebut dalam menyatakan secara tersurat
postulat, asumsi, dan prinsip yang dipergunakan jika diperlukan. Yang terakhir, ada perumusan hipotesis. Secara teknis, hipotesis penelitian dicantumkan dalam bab pendahuluan agar hubungan antara masalah yang diteliti dan kemungkinan jawabannya menjadi lebih jelas, walaupun dipahami bahwa hipotesis itu adalah produk dan kerangka pikir. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi penelitian. Bagian ini berisi ulasan tentang metode yang dipergunakan dalam tahap-tahap penelitian yang meliputi jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian populasi dan sampel atau sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik pengolahan dan analisis data. Terima kasih. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka dan komposisi. Yang pertama adalah daftar pustaka. Di sini bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan akan dijadikan rujukan dalam penulisan yang secara otomatis dikelola oleh aplikasi Medley. Yang kedua adalah komposisi. Komposisi bab berarti sistematika isi yang dibagi ke dalam bab. Selanjutnya adalah lampiran dan lainnya. Ada dua hal yang harus dilampirkan, yaitu pertama, angket untuk penelitian kuantitatif, dan kedua, pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan untuk penelitian kualitatif lapangan.